Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari program studi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan pemanfaatan aplikasi Trello dalam manajemen proyek dengan studi kasus PKM KC Integrity Gate. Dan juga proyek ini merupakan sistem presensi wajah berbasis AI menggunakan Navida Jetson Nano yang terintegrasi dengan Google Classroom. Dan di sini juga saya tidak sendirian, melainkan saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang menyusun materi-materinya. Yang pertama ada Ferry Sanjaya, yang kedua ada Samsul Hadi, yang ketiga ada Rehan Aditya, yang keempat ada Muhammad Aldi Prastio, dan yang terakhir ada Reynaldo Kurnia Jaya Sakti. Mungkin materi akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya untuk rekan saya sebagai moderator. Di sini masuk ke materi. Yang pertama ini adalah contoh dari tampilan Trello ya. Dimana di sini kita itu melakukan pembagian tugas pada setiap anggota tim. Jadi ada Ferry Sanjaya sebagai di sini kalau kita terlihat ya itu ada timnya itu ada Ferry Sanjaya, ada Samsul Hadi, ada Reynaldo Kurnia Jaya Sakti, ada Rehan Aditya dan ada Muhammad Aldi Prasetyo. Nah di sini untuk pembagiannya itu Ferry Sanjaya bertanggung jawab sebagai desain sistem dan pengadaan perangkat, lalu Samsul Hadi itu bertanggung jawab pada proses perakitan hardware. Reynaldo Kurnia Jaya Sakti bertanggung jawab pada pengembangan AI Face Recognition. Lalu Rehan Aditya bertanggung jawab sebagai integrasi Google Classroom API. Lalu untuk Muhammad Aldi Prasetyo itu bertanggung jawab pada riset literatur dan pengujian sistem. Nah, dengan adanya Trello yaitu untuk pembagian tugas, setiap kelompok itu memiliki tanggung jawab yang jelas dan terukur. Lalu di sini kita melihat tujuan utama proyek Integrita adalah mengembangkan sistem presensi wajah berbasis artificial intelligence yang mampu melakukan sinkronasi otomatis dengan Google Classroom. Sistem ini menggunakan kamera dan Nvidia Jetson Nano sebagai perangkat utama dan wajah diproses menggunakan teknologi face recognition berbasis Edge AI. Kemudian hasilnya diintegrasikan dengan Google Classroom API. Kalau di sini kita lihat untuk manajemennya diagnosa kedua sisi kompleksitas. Yang pertama ada manajemen tim, yaitu pembagian tugas tidak jelas, sulit memantau progres pekerjaan, kurangnya koordinasi antar anggota, resiko tugas terlambat diselesaikan. Lalu dengan sistem Trello ya atau sistem akademik, praktik, titip absen mahasiswa, terus ada presensi manual yang memakan banyak waktu, manipulasi GPS dan QRIS kode tidak terintegrasi presensi dengan tugas akademik. Jadi diagnosa dua sisi kompleksitas ini yang menjadi dasar untuk berdirinya proyek ini. Nah, lalu di sini yang saya katakan tadi yaitu tujuan utamanya mengembangkan sistem presensi wajah, lalu menggunakan kamera Jetson Nano, AI Face Recognition, dan untuk parameter proyeknya itu kita di sini untuk ini ya. Untuk proyek ini dimulai dari Mei 2024 sampai dengan Agustus. Lalu untuk text stack-nya yaitu ada Jetson Nano, Python, OpenCV, TensorFlow, Orange, dan Google API. Nah, semua itu akan terhubung dengan Google Classroom. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini itu kita masuk ke strategi eksekusi metode Kanban. Nah, untuk mengelola proyek ini itu mencangkup kompleks. Nah, kami menggunakan Trello yang menerapkan metode Kanban board. Nah, Kanban itu membantu mengubah pekerjaan yang sebelumnya tidak terstruktur menjadi lebih terorganisir. Nah, setiap tugas itu ditempatkan pada tahapan tertentu sehingga seluruh anggota dapat mengetahui perkembangan proyek secara real time. Nah, melalui metode ini pembagian tugas itu menjadi lebih jelas dan koordinasi meningkat dan penyelesaian pekerjaan dapat dipantau dengan lebih mudah. Nah, di sini ada 5 target eksekusi ya. Yang pertama itu ada membantu pembagian tugas anggota, kedua mempermudah pemantauan progres, meningkatkan koordinasi tim, yang keempat mengelola pekerjaan secara sistematis, dan yang terakhir ada memastikan tugas selesai tepat waktu. Lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ini kita masuk ke anatomi ruangan kerja Trello. Nah, yang dimana ada board, list, card, dan micro elements. Nah, pada Trello terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama itu yang tadi ada board. Nah, board itu dia ruang utama untuk mengelola seluruh proyek. Nah, pada pusat pengelolaan, seluruh pekerjaan proyek itu akan mencakup di board. Nah, kemudian yang kedua ada list. List ini yang berfungsi sebagai tahapan pekerjaan. Nah, list ini juga mewakili alur atau tahapan kerjanya. Nah, yang ketiga ada card. Card ini yang mewakili satu tugas tertentu. Nah, seperti unit tugas individual yang spesifik. Nah, selain itu terdapat fitur tambahan seperti checklist, tenggat waktu, label kategori, dan lampiran dokumen pendukung. Nah, kombinasi fitur tersebut itu membuat pengelolaan proyek menjadi lebih sistematis. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya itu kita masuk ke arsitektur, tim, dan distribusi peran. Nah, di sini ada hardware dan sistem. Nah, hardware dan sistem ini dikelola oleh rekan saya yaitu Ferry Sanjaya dan Samsul Hadi. Kemudian ada software dan AI. Nah, di software dan AI ini itu ada saya sendiri dan rekan saya Rehan Aditya. Nah, kemudian ada di quality secure. Di quality secure ini ada rekan saya yang sangat pintar yaitu Muhammad Aldi Prasetyo. Nah, slide ini menunjukkan bagaimana tugas proyek didistribusikan kepada anggota tim. Dan pembagian ini dilakukan berdasarkan kompetensi masing-masing anggota. Dengan pendekatan ini pekerjaan dapat berjalan lebih efektif karena setiap anggota fokus pada bidang yang dikuasai. Nah, selain itu Trello juga membantu memastikan bahwa tidak ada tugas yang terlewat maupun dikerjakan secara ganda. Nah, di sini untuk Ferry Sanjaya itu ada di desain sistem dan pengadaan perangkat. Kemudian ada Samsul Hadi itu perakitan hardware. Kemudian ada saya sendiri itu pengembangan AI atau face recognition. Nah, ada rekan saya yaitu Rehan Aditya itu integrasi Google Classroom API. Kemudian ada rekan saya Aldi Prasetyo itu dia masuk di riset literatur dan pengujian sistem. Mungkin untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Aldo. Saya di sini akan melanjutkan tentang pemetaan backlog.
atau merubah visi menjadi tugas. Jadi setelah pembagian tugas selesai, seluruh pekerjaan itu dipecah menjadi unit-unit tugas yang lebih kecil atau disebut backlog tadi. Jadi pada proyek ini itu terdapat 9 tugas utama, mulai dari analisis kebutuhan, pengadaan hardware, perakitan hardware, riset literatur face recognition, pengembangan AI face recognition, pengujian sistem, desain arsitektur sistem, integrasi Google Classroom API, dan penyusunan laporan akhir. Nah, jadi seluruh tugas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Trello sebelum diproses melalui alur Kanban. Oke. Di slide selanjutnya itu ada tahap 01 DO atau perencanaan. Jadi, tahap pertama itu ialah DO atau tahap perencanaan. Jadi pada tahap ini seluruh tugas masih berada di dalam status belum dikerjakan. Jadi tugas-tugas yang ada pada tahap ini itu merupakan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan selama proyek berlangsung. Tahap ini juga itu menjadi dasar untuk menjadikan prioritas pekerjaan berikutnya. Selanjutnya di tahap 2 itu ada doing atau eksekusi aktif. Jadi tahap kedua ini ialah doing atau tahap pelaksanaan. Jadi ketika anggota memulai mengerjakan suatu tugas, itu kartu tugas dipindahkan dari kolom DO ke dalam kolom doing. Jadi pada contoh ini terdapat beberapa pekerjaan yang sedang berjalan seperti riset literatur, face recognition, pengadaan hardware, dan desain arsitektur sistem. Jadi dengan demikian itu seluruh anggota itu dapat mengetahui proses pekerjaan yang sedang berlangsung. Oke. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Oke, di sini saya itu di bagian di tahap 3, done atau nilai tersampaikan. Nah, di sini tuh di tahap 3 ini adalah garis akhir setelah tugas selesai dikerjakan. Kartu dipindahkan ke bagian done ini dan memberikan rekam jejak otomatis dan momentum visual bagi tim gitu. Ya seperti yang ada di sini itu kayak ya seperti ini. Dan tadi sebelumnya di doing lagi dikerjakan itu kita dipindahkan ke done atau sudah selesai gitu. Nah, pada contoh ini riset literatur dan desain arsitektur sistem telah berhasil diselesaikan. Tahapan done ini itu berfungsi sebagai dokumen proses sekaligus indikator pencapaian proyek itu selesai gitu. Oke, lanjut. Lanjut di dampak transformasi manajemen. Jika tanpa sistem itu yang pertama itu beban kerja menumpuk di akhir. Yang kedua itu tumpang tindih tanggung jawab. Yang ketiga, sulit melacak siapa yang mengerjakan dan dia mengerjakan apa gitu. Yang keempat itu evaluasi berbasis asumsi. Nah, kalau menggunakan Trello gitu, yang pertama itu pembagian tugas jauh lebih jelas dan terukur. Yang kedua, koordinasi tim sangat efektif tanpa rapat berlebih. Yang ketiga, progres mudah dipantau secara real time. Yang keempat, resiko tugas terlewat itu hampir nol. Dan yang terakhir itu mempermudah evaluasi pekerjaan berbasis data objek. Nah, di sini dengan demikian Trello itu memberikan dampak positif terhadap manajemen proyek kelompok yang sedang dikerjakan gitu. Nah, selanjutnya itu ada di slide 13. Ada kesimpulan
eksekutif gitu. Nah, kesimpulannya, sini implementasi sistem yang kompleks seperti Edge AI dan sinkronisasi otomatis mustahil berhasil tanpa fondasi operasional yang sama kuatnya. Ya seperti konsep alurnya ya dari do ke doing ke done. Nah, itu pada Trello itu mengubah kecakupan kolaborasi mahasiswa menjadi mesin pengirim proyek yang efisien, sistematis dan terprediksi gitu. Nah, berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah proyek tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan tim dalam mengelola pekerjaan secara efektif. Trello dengan konsep do, doing, dan done itu mampu membantu tim mengorganisasi pekerjaan secara sistematis, meningkatkan koordinasi, dan mempercepat penyelesaian proyek. Oleh karena itu, Trello menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam mendukung pengembangan proyek Integrity Gate. Oke, sekian dari saya. Akan saya kembalikan oleh rekan saya, moderator. Terima kasih. Ya, kita sudah sampai di akhir materinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berbicara, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.